Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kultum antara salat isya dan tarawih ini adalah budaya baik di kalangan kita orang Indonesia khususnya. Budaya baik. Kenapa? Dengan ada kultum dalam bulan Ramadan full kita bisa mendengar poin-poin penting dalam agama kita. Salah satu poin penting dalam agama kita yang ingin disampaikan pada kultum kuliah 7 menit. Ini singkat. Tolong dengar baik-baik poin penting yang ingin disampaikan. Salah satu yang saya sampaikan pada malam ini, di depan kita ada 25 malam lagi lebih kurang. Pertama, maaf. Persoalan harus Bapak dan Ibu tahu bahwa persoalan hutang piutang dalam Islam ini bukan persoalan kecil. Ini menyangkut iman. Saya ulang, persoalan hutang piutang jangan Bapak Ibu permainkan. Ini persoalan menyangkut dengan iman. Kenapa? Ada dua hal yang paling kecil ingin saya sampaikan. Padahal puluhan hal, karena sedikit waktu. Dua hal yang paling besar. Yang pertama, masalah ayat hutang piutang dalam Islam terpanjang ayat. Coba Google nanti tanya sama AI, ayat apa saja yang paling panjang ayatnya dalam Al-Quran. Disebutkan surat Al-Baqarah ayat 282. Dia satu halaman, satu ayat. Satu halaman, satu ayat. Dalam Quran cetakan Saudi sebelah kiri dia. Dari ujung sampai ke bawah, satu halaman, satu ayat. Itu ayat apa? Ayat hutang piutang. Makanya kenapa panjang sekali? Saking pentingnya hutang piutang. Tadinya Ustaz bilang ada kaitan dengan iman di mana? Di awal ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Itu dan ayatnya panjang sampai ujung halaman. Ayat hutang piutang begini, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Kalau Anda senang pinjam meminjam hutang piutang, tolong tulis dengan rapi, jangan sampai berantem setelah waktu bayar nanti. Kalau tidak rapi, berantem. Makanya Bapak dan Ibu, tidak sedikit anak membunuh orang tuanya persoalan pernah meminjam uang kepada anaknya, dan kebetulan orang tuanya tidak mampu mengembalikannya. Anak tadi tidak kelihatan itu orang yang melahirkannya, tidak melihat itu adalah orang yang membesarkannya. Yang orang itu siang dan malam tidak pernah tidur untuk mendidiknya, dianya tidak nampak lagi, kelihatan 1-2 juta belum dibayar. Akhirnya tolong dibeli, berapa puluh orang di Indonesia orang tuanya meninggal dunia dibunuh oleh anaknya gara-gara nggak sanggup membayar utang kepada anaknya. Masalah anak saja utang akan terjadi
Makanya Allah berfirman, wahai orang yang beriman. Coba lihat, orang beriman kalau berutang nulis. Karena orang beriman gak mau berantem ujungnya. Satu, itu penting. Kalau begitu, mempermainkan hutang piutang, Anda bergeser iman. Itu udah masuk. Bola udah masuk kawan nih. Anda senang mempermainkan hutang piutang, bergeser imanmu. Saya tahu yang saya ngomong ini jarang Bapak dengar dan Ibu dengar. Bilang bukan jarang. Waktu khatib khutbah Jumat bercerita, kebetulan bapak-bapak dalam keadaan istirahat dalam saf. Apa tadi saya katakan? Bulu terbuka. Tapi apa yang tadi saya katakan? Mempermain hutang piutang, melambat-lambatkan hutang orang tidak dibayar, zulm, zalim Anda. Orang zalim bergeser iman. Dari mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kesimpulan ceramah singkat ini baru kesimpulan satu adalah pertama, hutang piutang berkaitan dengan iman. Satu kata. Yang kedua, Anda mempermainkan hutang, melambat-lambatkan membayar hutang. Jangan tersinggung kalau Allah menegur di hari akhirat atau di dunia. Pertama, iman Anda bergeser. Yang kedua, zulm. Matlul ghina zulm. Matlul ghani zulm. Matlul ghani, orang yang mampu membayar tapi mempermainkan, zulmun zalim. Orang zalim, ingat kalimat Allah tidak ridha. Meskipun Anda puasa dalam bulan Ramadan, jika perlu 5 bulan Anda berpuasa, Allah tidak ridha dengan Anda. Kenapa zalim? Zalim apa? Saya ya Allah tidak bayar hutang padahal mampu. Makanya dalam hutang piutang Allah berfirman dalam surat yang terpanjang. Itu satu. Persoalannya selanjutnya, kalau bermain hutang piutang, tolong tulis dengan rapi, dan penulis itu tidak boleh merubah-rubah apa adanya. Menambah tidak boleh, mengurangi tidak boleh. Begitu hutang 1 juta, Anda tulis 2 juta. Hutang 2 juta, Anda tulis 1 juta. Anda zalim, bergeser iman. Ini bukan ini saja. Lihat pemilu, pilpres, pilkada. Dalam satu TPS yang memilih itu cuma 300 orang. Tapi suaranya kadang-kadang kalau kita hitung sampai 2000. Kenapa? 110 orang tinggal nambah 0 di ujung, 1100. Ini orang ini demi Allah sesuai dengan Al-Quran ini enggak ada iman. Anda kerja di KPU, Anda berbohong, Anda tidak punya iman. Bergeser imanmu. Bergeser. Makanya saya katakan, maaf, kalau mau siap jadi berhutang, jujur. Siap jadi KPU, jujur. Kalau enggak usah. Daripada Anda cari neraka, mending Anda miskin tapi cari surga. Surah 2. Yang ketiga, ada yang nanya, ini Ustaz kok semangat sekali, enak buka puasa tadi. Kurmanya belum habis saya makan, karena 15 kilo. Di atas meja Pak Miftah 15 kilo. Kapan habisnya kita makan? Makanya maksudnya setelah sore ini boleh gabung? Boleh. Sebagai yang terakhir, tutup cepat, iya memang begitu.
Yang ke persoalan yang ketiga, pernah baca nggak hadis riwayat Imam Muslim? Apa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Jahsh? Abdullah bin Jahsh, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yughfar lisyahid kullu dzamb. Yughfar lisyahid kullu dzamb. Semua dosa orang-orang yang meninggal dunia dalam jihad fisabilillah, syahid meninggal dunia, semua dosanya Allah ampuni. Sampai dosa-dosa besar Allah ampuni. Pernah dia berzina, Allah ampuni. Pernah dia mencuri, Allah ampuni. Semua Allah ampuni. Satu yang tidak Allah ampuni, apa? Hutang. Anda mati syahid pun hutang tidak diampuni oleh Allah, bayar. Anda mempermainkan hutang, teman Anda yang syahid masuk surga, Anda yang syahid karena mempermainkan hutang, tidak mau bayar, masuk neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dua kesimpulan besar yang ingin saya sampaikan sebelum saya tutup. Pertama, hutang piutang berkaitan dengan iman. Ingat, jangan geser imanmu gara-gara urusan kecil. Bayar hutang secepat juga. Pulang dari sini buka buku, lihat bayar hutang orang. Jangan beralasan banyak kalau mau mati dalam iman. Tapi kalau siap mati di luar iman, lanjutkan urusanmu. Itu satu. Kencang bukan kencang, menyelamatkan orang dari neraka cukup berat. Karena yang mendengar manusia, yang menceritakan manusia juga ini. Manusia dengan manusia susah menerima. Tapi untuk menarik orang dari neraka, untuk kita masukkan dalam surga, tersinggung, biarin saja tersinggung. Yang penting anak kita menangis, tetap emaknya narik dan memandikan pakai baju disuapin. Yang jelas nangis, urusan mandi harus mandi, urusan makan harus makan. Kalau nggak mati kamu nangis, nggak ada urusan. Ustaz adalah berani menyampaikan apa adanya. Tersinggung jamaah itu urusan belakangan. Yang penting jamaah tidak boleh masuk neraka. Jamaah harga mati masuk surga, nggak boleh masuk neraka. Harga mati, marah terserah. Orang mau melahirkan, Bu, kalau nggak dilahirkan nggak mau, harus sesar. Tidak mau dapat enggak. Perut ibu dibuka, dibelek demi menyelamatkan anak dan ibu. Ini mau saya yakin. Hutang pulang dari sini bayar. Kalau mau mati dalam iman. Yang kedua, dua sama contoh. Orang mati syahid masuk surga, gara-gara hutang masuk neraka. Ini yang dengar ini betul paham atau enggak? Saya tanya dulu. Yang saya sampaikan ini jelas? Enggak ada yang jawab. Ayo kita pulang. Saya tanya lagi. Yang saya sampaikan ini jelas? Kurang makan. Saya tanya lagi. Kalau belum jelas saya ulangi 15 kali lagi. Kalau sudah jelas saya tutup. Yang saya sampaikan ini jelas? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir hari ini dalam masjid ini, salat tarawih berjamaah, salat isya berjamaah, semua yang hadir ini, ya Allah, masukkan dalam surga-Mu ya rabbal alamin.